Disampaikan beliau Ustadz Haji Adnan Azhari MPI. Beliau yang kemarin membimbing di Jamaah 2025 beserta Ustadz pembimbing 2025 yang kemarin juga dengan Ustadz Miftahul Hakim di belakang. Waktu dan tempat, monggo Ustadz Adnan untuk bisa menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan liman biyadihi zamanil umur alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat tahun 2026, yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini bisa berkumpul, bermajelis di tempat yang bagaimana ini Pak? Sejuk atau panas? Sejuk ya, berarti tidak kepanasan ya. Tapi bagi saya ini tempat yang sangat luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Tadi beliau Ustadz Suharno ngendiko, sejak tahun 98 tempat ini dipergunakan untuk membekali calon jamaah haji yang mau berangkat setiap tahun di Kota Solo. 98 itu, dan di sini sudah mengantarkan, berarti mungkin sudah berapa tahun nih Pak? 27 tahun. Ini satu hal yang luar biasa sekali, dan beliau tadi memang Ustadz Harno ini luar biasa juga gitu ya, istiqomah sekali sejak tahun 98 mendampingi, berbagi ilmu, menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk Duyufur Rahman, calon-calon tamu Allah. Dan kesempatan hari ini juga menjadi momentum yang luar biasa bagi bapak-bapak ibu-ibu. Duduknya bapak-bapak ibu-ibu di sini hari Ahad pagi ini, dan insya Allah di hari Ahad mendatang. Siap nggih bapak ibu nggih? Tak lain dan tak bukan, nawaitunya adalah mencari bekal terbaik untuk perjalanan ibadah yang terbaik juga insya Allah bapak-bapak ibu-ibu. Sudah lama dinanti, sudah lama ditunggu, haji ini sangat dirindu ngoten nggih bapak-bapak ibu-ibu. Antrinya tadi sejak 2013 sampai dengan tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti sepanjang perjalanan ini panjenengan diberikan satu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di sini juga bersatu padu hati-hati para calon jamaah ini, bapak-bapak ibu-ibu, yang nanti panjenengan tidak hanya akan duduk bersama di sini, tapi juga akan duduk bersama nanti ketika di Mekah dan di Madinah. Maka dari itu sebetulnya manasik itu ada nilai penting selain ilmu, tapi juga satu persaudaraan. Karena ketika kita ini berangkat sendirian dengan berangkat bersama-sama dengan saudara, kira-kira lebih enak yang mana Pak? Gung lewang-lewong nopo guyub rukun? Guyub. Ada satu penelitian menarik bapak-bapak ibu-ibu.
Saya itu punya family dulu ngambil S3 di Flinders University of Australia. Waktu saya masih SMA, mungkin ya sekitar tahun 2000-an gitu ya. S3-nya itu, PhD-nya itu di bidang social science. Ilmu yang keramat kalau di luar negeri. Kalau di sini mungkin masih kurang ini ya. Apa yang diteliti? Yang diteliti itu adalah kolektivisme atau keguyupan. Ternyata Indonesia itu punya skor keguyuban yang sangat tinggi sekali. Lawannya keguyuban, kolektivisme atau kolektivisme ini adalah individualisme. Kalau di negara-negara Amerika itu mungkin individualismenya tinggi, tapi kalau di Amerika yang tinggi adalah kolektivitasnya. Jadi beda antara Amerika dengan Amerika. Kalau di Amerika itu sudah biasa orang jalan sendiri, dolan sendiri sejak kecil, piknik ke luar negeri tidak sama orang tuanya itu biasa. Panjenengan sama nanti Pak Bu. Berani misalnya ke Amerika sendiri Pak Bu? Tidak berani. Nanti piye bingung lah. Itu di sini makanya kemudian Indonesia itu punya kultur kolektivismenya itu tinggi sekali. Makanya yang dari Australia itu sampai meneliti tingkat kolektivitas di Indonesia dan di Solo sampelnya. Panjenengan persani. Ada orang sama-sama dari Solo seneng ngepit. Bikin paguyuban sepeda. Ketuanya Pak Tres. Mana ini Pak Tres? Yang ngomong tamu di depan itu. Wah, podo-podo seneng ngepit, gawe grup sepeda. Itu cuman seneng ngepit loh. Apalagi mau berangkat ke Tanah Suci. Kok nggak bikin grup, nggak bikin kelompok, nggak di manage, lah itu nanti kebangetan kan itu kan. Oh, di Jakarta ketemu orang podo-podo Wonogiri, bikin kaos Wonogiri, nah misalnya, itu menandakan kolektivitas Indonesia itu sangat tinggi sekali. Makanya berangkat ke Tanah Suci pun Indonesia itu dinilai negara yang sangat kolektif. Maksudnya sudah dibentuk kelompok, dibentuk grup, sehingga memudahkan yang memberikan pelayanan dan yang mengatur itu jadi mudah. Karena apa? Sudah dikolektifkan. Pembagian kelompok berangkat haji itu didasarkan apa Pak? Nanti akan dibagi per KBIH. Jadi Solo biasanya ada 350-an jamaah. Itu nanti groupingnya, pengelompokannya biar mudah, biar lebih tertata, biar di sana lebih nyaman. Dari pemerintah, ini dari pemerintah loh. Dari pemerintah ini nanti akan dikelompokkan ke dalam grupnya itu KPIH. Nah, kebetulan di Solo ada 6 KPIH gitu ya. Ya nanti berangkatnya 6 KPIH itu berarti satu grup. Ini akan memudahkan bagi pemerintah, bagi yang melayani, ini akan sangat memudahkan. Karena apa? Sudah terkoordinir dengan baik, sudah saling mengenal dengan baik. Jadi kalau panjenengan rawuh tiap ahad di sini, jangan lupa setiap ahad kenalan minimal berapa orang nih Pak Bu? Ya, 3 orang kiri kanan. Besok ahad 3 orang kiri kanan lagi. Besok duduknya kalau perlu muter. Jangan di situ terus, nanti biar kenal. Jadi ketika nanti panjenengan tindak ke Mekah, ke Madinah, itu sudah pren, sudah ngepren gitu ya. Karena itu akan memudahkan. Kita itu namanya safar. Dalam sebuah hadis itu disebutkan safar itu setengah dari azab. Namanya perjalanan jauh itu koyo-koyo niku setengah azab. Itu ada hadisnya gitu ya. Ya harus siapkan bekal. Mungkin ya ini saya rasa bekalnya mungkin nanti juga akan beda-beda. Enten sing sangune pinten real Pak Bu pun siap niki. Kita ajeng sangune pinten real niki. Ada yang banyak, ada yang sedikit, itu tidak ada masalah ketika kita berjalan bersama-sama. Terus nanti mungkin ada yang punya kesulitan, kesehatannya belum terlalu prima misalnya, atau mungkin jalannya yang ada yang pelan, ada yang cepat, ada macam-macam lah. Dengan kolektivitas seperti ini, insya Allah akan memberikan kemudahan tersendiri. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita kan seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah
model pengelolaan haji di Indonesia itu seperti itu, nanti akan di grouping berdasarkan KPIH. Dan di Solo ini kemarin dari 350 itu yang sudah tergabung dalam KPIH itu 96%. Jadi 4% saja itu mungkin karena ya situasi dan kondisi, mungkin ada yang kerja di Kalimantan, ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi, sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan manasik, tidak bisa bergabung dalam KPIH, sehingga jumlahnya sedikit. Tapi alhamdulillah oleh Kemenak kemarin jumlah yang sedikit ini pun terus kemudian digabungkan ke KPIH, sehingga biar tidak gong lewang-lewong itu tadi. Jadi biar satu ada kebersamaan. Ini satu hal yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pagi ini mungkin menjadi awal gitu ya. Ini belum masuk ke materi manasik, tapi jangan khawatir. Insya Allah pembimbing-pembimbing yang di sini itu sudah siap tiap Ahad pagi meluangkan waktu di tengah kesibukannya, bukan sibuk ya, di tengah hari liburnya gitu ya. Ustadz Fajarudin ini guru di MTS N2, Senin sampai Sabtu ngajar, Ahad harusnya istirahat, tapi Masya Allah kerso membersamai jamaah haji dari tahun ke tahun. Di belakang sana ada Ustadz Abdul Ghafar, ada Ustadz Muhammad Amal, ada banyak sekali. Dan yang di depan tadi menyambut panjenengan itu adalah jamaah haji alumni 2025 yang kemarin baru kondur dari Tanah Suci Mekah. Luar biasa. Dikomandoi oleh Pak Budi. Pak Budi itu Pak Sekda Kota Solo, tadi omong tamu di situ, Masya Allah, luar biasa. Saya kalah datangnya telat tadi, Pak Budi sudah standby, saya baru datang. Ini luar biasa. Memang haji ini satu hal yang membahagiakan gitu Pak. Kita kenapa pengen kok tiap Ahad mau ke sini? Tak lain dan tak bukan mudah-mudahan kecipratan pahalanya haji panjenengan sedoyo. Karena barang siapa membantu persiapan orang dalam suatu ibadah, maka dia juga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala yang melakukan ibadah. Betapa tidak menguntungkan, apa kayak gini tidak menguntungkan kan itu kan? Menguntungkan sekali. Apa tidak membuat semangat, kita semangat sekali, karena mudah-mudahan karena berhaji itu susah, saya daftar juga nanti antri tidak bisa lagi. Nah, makanya salah satu dapat pahala haji tiap tahun itu adalah dengan membantu persiapan ibadah haji dari jamaah yang mau berangkat. Nah, jadi Pak Mufti ini tiap Ahad juga nyoteng di kesana kesini, insya Allah kecipratan pahalanya yang berangkat haji, amin insya Allah ya. Nah, nanti yang misalnya pas belum rawuh nanti bisa lihat di YouTube. Ini masya Allah, jadi manasik kita diputar di YouTube nanti Pak ya. Oke, masya Allah, alhamdulillah, matur nuwun Pak Mufti. Pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita belum akan mulai materi dari buku panduan. Nanti insya Allah panjenengan akan dibagi, mungkin Ahad depan. Di sini itu sudah sangat komplit sekali. Dari doa-doa, urut dari berangkat ke rumah, meninggalkan anak istri, meninggalkan keluarga, doanya apa ada. Naik bis di atas kendaraan, baca doanya ada di sini. Terus nanti sampai naik pesawat, terus kemudian sampai Mekah, masuk kota Mekah, doanya ada. Nanti masuk Masjidil Haram ada doanya, melihat Ka'bah ada doanya, tawaf ada doanya, sa'i ada doanya, tahallul ada doanya, semuanya insya Allah komplit sudah ada di sini. Tapi ya kita bagikan, terus dipelajari dhewe ngoten kinten-kinten. Di sinau ini mboten niku Pak Bu. Atau sekolah niku dibagi buku tok pun diapalke. Kinten-kinten saged pinter napa mboten niku Pak Bu? Ya, makanya nanti setiap pagi di hari Ahad itu akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama jam 6 itu nanti akan menghafal doa-doa. Dari talbiyah misalnya tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Doa macam-macam nanti, doa minum air zam-zam. Kita akan nanti pembimbing akan bergantian membacakan ditirukan, membacakan ditirukan, membacakan ditirukan. Mudah-mudahan nanti hafal. Kalaupun tidak bisa hafal seketika, nanti ketika di sana pembimbing baca itu panjenengan sudah pernah dengar.
Tapi kalau belum pernah dengar, belum pernah nyoba baca sama sekali, nanti di sana juga akan sulit. Saya pernah punya pengalaman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada calon jamaah umroh, kita bimbing manasik. Kebetulan ini betul-betul orang Amerika. Jadi orangnya dari Solo, tapi menantunya orang Amerika, bule gitu ya. Dia tinggal lama di Amerika gitu. Diajak membaca labbaik Allahumma labbaik itu tidak bisa. Labbaik Allah. Nggak bisa nirukan. Coba panjenengan tirukan. Labbaik Allahumma labbaik. Ini bisa. Sekali bisa gitu kan. Lah itu kita ulang. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu mungkin karena sudah terbiasa lidahnya kaku gitu ya di Amerika sana. Jadi kaku lah. Ini kalau panjenengan nanti tiap pagi dengar tirukan, insya Allah nanti itu akan lebih mudah. Ustaz, nggak dungone kok oke men, ket mangkat tekan mulih, donga kabeh napa niku kudu dihafalke sedanten. Ya kalau itu bisa dihafalkan itu luar biasa, alhamdulillah, itu rezeki, itu karunia, itu yang utama. Nah, nanti bisa diulang-ulang. Kalaupun tidak bisa hafal ya nanti bisa menirukan. Lah apa itu wajib Ustaz? Sepanjang haji itu membaca doa. Sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah haji itu adalah ibadah gerakan. Ibadah gerakan. Kalau sholat gerakan dan ucapan. Kalau haji itu sebetulnya gerakan. Panjenengan tawaf muteri Ka'bah berapa kali? 7 kali. Ndak baca doa sama sekali sah napa mboten? Sah. Yang penting bergerak 7 kali. Ndak baca doa sama sekali itu sah. Karena tidak wajib, tidak mandatori. Beda kalau jenengan sholat ora maca Fatihah, itu rukun, batal itu. Enggak sah kan itu. Tapi tawaf ndak baca doa itu sah atau tidak? Sah. Sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali, tidak baca apapun, sah napa mboten? Sah. Insya Allah sah. Tapi mungkin predikatnya jenengan haji meneng. Lah haji obat tok meneng wae ora maca kan niku jenenge haji meneng. Jangan sampai lah, makanya nanti kita perlu manasik panjenengan nanti biar tidak jadi haji meneng. Nah, gitu ya. Nanti biar bisa tetap membaca doa-doanya. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah nanti setiap Ahad pagi panjenengan akan mendapatkan satu panduan bimbingan dari para asatidzah di KPIH Amal Zuhada ini, baik menghafalkan doa maupun manasik-manasiknya. Tawaf itu seperti apa, sa'i seperti apa, wukuf di Arafah seperti apa, sehingga jenengan nanti ketika berangkat itu sudah punya ilmunya, sehingga beramalnya dilandasi ilmu dan bisa menghayati lebih banyak. Pagi ini belum masuk ke materi, tapi saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan pengelolaan haji terkini di Indonesia dan di Arab Saudi. Karena kebetulan kemarin qadarullah saya alhamdulillah diberikan tugas dari Ustadz Harno dan dari KPIH untuk mendampingi jamaah haji 2025, dan di haji 2025 kemarin itu ada banyak sekali perubahan yang signifikan, sehingga ini perlu kita sampaikan kepada jamaah agar bisa bersiap lebih baik lagi. Jadi memang baik di pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia ini memang sedang melakukan satu reformasi gitu ya, reformasi pengelolaan haji, tidak hanya di Arab Saudi tapi juga di Indonesia. Di Indonesia kan reformasi hajinya kalau sampai tahun kemarin itu masih dihandle oleh Kementerian Agama. Baru saja beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, panjenengan mirsani berita itu bisa menyimak bahwa sekarang sudah disahkan undang-undang haji yang baru, revisi undang-undang haji yang terbaru untuk pengelolaan ibadah haji di Indonesia ini sekarang tidak ditangani oleh Kementerian Agama, akan tetapi oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ini luar biasa sekali. Indonesia itu punya Kementerian Haji dan Umroh, kayak Saudi. Saudi itu yang menangani ngurus haji juga Kementerian Haji dan Umroh. Karena apa Pak Bu? Saking besarnya penduduk Indonesia, jamaah haji terbanyak di dunia itu dari Indonesia. Setiap tahun itu terbanyak itu dari Indonesia. 200.000 orang itu berangkat dari Indonesia. Panjenengan bayangkan Pak Bu, ada yang profesinya guru. Nah,
Kalau di sekolah itu ngadakan piknik niku Pak Bu, kinten-kinten telung bis petang bis niku notone niku kan pun anu nggih, perlu persiapan hotelnya nanti makannya. Ini panjenengan bayangkan memberangkatkan 200.000 orang dan waktu perjalanannya 40 hari. Ngomong piknik neng Jakarta 3 hari 4 hari saja itu sudah persiapannya panjang, apalagi ini mengatur keberangkatan orang, mobilisasi manusia sebanyak 200.000 orang selama 40 hari. Nggak tahu yang tahun 2026 nanti didiskon apa enggak, karena kabarnya nanti jumlah harinya mau didiskon, tidak 40 hari. Kinten-kinten pengen suwe teng mriko napa pengen sedelok? Suwe bayare larang napa sedelok bayare sudo? Saestu lho Bu, pengen suwe napa pengen sedelok teng mriko niku? Bagi kita itu di sana berlama-lama itu tidak ada masalah. Maksudnya ya seneng-seneng aja. Apalagi PNS ya Pak, gajinya tetap toh, nggih. Cutine tetap, dawa ning gajine tetap kan gitu kan. Beda kalau yang apa namanya wira swasta gitu ya. Tapi insya Allah jangan khawatir Pak Bu, yang kagungan kemarin yang haji-haji dari Indonesia itu yang punya toko punya ini ya tetap enggak pulang ya tetap baik-baik saja lah insya Allah kan gitu kan. Enggak perlu khawatir soal rezeki kan. Malah justru malah tambah rame gitu ya. Kan jamaah Mazuhada itu ada yang punya toko di Beteng, di PGS, di Klewer, di ini gitu ya. Sampai guyon itu meh mangkat kaji ngantek adol klambi lho Pak. Niku meh mangkat kaji niku direwangi adol klambi. Lah memang dia pedagang baju di Beteng sama di Klewer gitu ya. Meh mangkat kaji direwangi adol klambi lho Pak. Mboten mengadol omah kan itu. Karena profesinya pedagang. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, hari ini, hari tahun 2026 besok insya Allah operatornya, fasilitatornya untuk keberangkatan haji panjenengan adalah Kementerian Haji dan Umroh. Tapi masih nunggu ya. Undang-undang sudah disahkan tapi kan masih menunggu Kepres, masih menunggu peraturan turunan. Lah terus mungkin daftarnya teng pundi? Ya tetap teng Kemenak. Urusan administrasinya tetap ke Kemenak. Cuman nanti pegawai Kemenak yang bagian haji umroh itu nanti akan berubah seragamnya menjadi pegawainya bukan ASN Kemenak tapi ASN Kementerian Haji dan Umroh. Langsung ganti seragam ngoten tok lah insyaallah kan begitu. Bulan kalau langsung diganti orang baru semua lah nggih. Mumet mengke. Kan itu sudah paham apa lah itu insyaallah skemanya begitu yang kami ikuti di beberapa simposium ataupun forum bersama Kementerian Haji Umroh, Kementerian Agama, insya Allah skemanya begitu. Jadi panjenengan nanti kalau nyari alamatnya Kementerian Haji Umroh Surakarta belum ada, nanti tetap di Kemenak. Nah itu cuman nanti statusnya yang bagian PHU penyelenggara Haji Umroh itu nanti akan menjadi ASN Kementerian Haji dan Umroh. Insya Allah skemanya begitu lah. Tinggal lah niku mungkin di bedol desa niku. Jadi seluruh staf Kemenak yang PHU itu nanti bedol desa menjadi Kementerian Haji Umroh. Sak gedung-gedungnya di langsung dipindahkan itu. Wah keren sekali ini Masya Allah. Kopassus Pak. Kopassus kan cepet. Langsung pindah, langsung ganti gedung. Terus nggak usah lama-lama gitu. Kopassus itu gitu Pak. Ya itu perubahannya itu kebijakan di Indonesia. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, sebetulnya pemerintah itu punya 3 fungsi dalam pelayanan, dalam pengelolaan ibadah haji. 1 fungsi pelayanan, yang kedua fungsi pembimbingan, perlindungan jamaah. Nah itu yang akan panjenengan dapatkan lah. Cuman untuk fungsi pelayanan yaitu tadi sudah saya sampaikan akan dioperatori, dimanage oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian nanti di sana juga ada perlindungan jamaah, makanya ada petugas haji yang banyak di Indonesia itu ya dalam rangka pelayanan, baik akomodasi, hotel, transportasi, terus kemudian juga di soal perlindungan jamaah. Karena orang yang sedemikian banyak tentu masalahnya kompleks sekali gitu ya. Ada yang sakit, ada yang kehilangan, ada yang macam-macam dan sebagainya.
Itu yang di Indonesia. Nah, nanti cuman ada satu tambahan mungkin yang ingin saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu. Kebijakan yang tahun kemarin sudah diterapkan dan cukup perlu diperhatikan itu adalah syarat istitoah. Istitoah itu adalah syarat dinyatakan mampu dan layak untuk menunaikan ibadah haji. Kalau dalam syariat, istitoah itu panjenengan menyiapkan ilmunya, punya bekal yang cukup untuk membayar biaya ibadah haji, transportasi, akomodasi, itu dikatakan istitoah gitu ya. Akan tetapi dulu seperti itu. Lah sekarang ini karena ibadah haji ini panjang, lama, sulit, berat gitu ya. Kalau dipikir gitu ya. Tapi kalau dilandasi ilmu dan insya Allah banyak pertolongan Allah di situ, itu ya semuanya akan mudah. Itu ada namanya sekarang itu syarat istitoah kesehatan. Nah ini yang harus menjadi catatan bersama. Istitoah kesehatan ini nanti jadi jamaah haji akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pertama di tingkat puskesmas dulu, puskesmas masing-masing. Terus nanti di tingkat kabupaten kota gitu ya. Nah ini yang memang menjadi catatan kita bersama. Jatuh panjenengan niki kudu disehat-sehatke nggih Pak Bu nggih. Sehat apa mboten niki Pak Bu? Insyaallah sehat gitu nggih. Harus disehat-sehatkan karena syarat berangkat haji ini sekarang ini harus sehat gitu ya. Apakah tidak boleh pakai kursi roda? Boleh, tapi memang harus kondisinya sehat. Kemarin ini alhamdulillah 2025 ini ada 5 orang ya yang membawa kursi roda. Ini juga alhamdulillah bisa berangkat pulang dengan baik atas karunia dan pertolongan Allah. Tentunya itu juga keguyuban dari teman-teman 2025 yang saling membantu itu tadi. Kalau ada yang perlu memang menggunakan kursi roda, berarti kan dia perlu perhatian khusus, perlu atensi khusus. Nah ini teman-teman satu angkatan ini juga Masya Allah luar biasa sekali membantu, terus menyemangati. Nah itu yang penting kan gitu kan. Jadi saling membantu dan saling menyemangati ini juga penting. Istitoah kesehatan ini penting bapak-bapak ibu-ibu karena ini nanti menentukan menjadi salah satu penentu bagi kita istitoah atau tidak. Loh tapi saya punya sakit misalnya, gula misalnya, ya berarti nanti dikendalikan, dikontrol kan itu kan. Nah makanya di amal syuhada juga, dan kebetulan alhamdulillah yang tahun 2026 ini nanti pembimbing yang berangkat ini tidak hanya ustadz ahlul Quran, tapi juga seorang dokter. Nah ini rezekinya panjenengan. Nanti pembimbing yang berangkat di 2026 itu insya Allah Dr. Masyhur Afandi. Sudah diperkenalkan Ustadz Harno tadi. Beliau ini pengampu pondok di Pondok Tahfidz Ulul Albab di Polokarto, sekaligus mudir dari rumah tahfidz amal syuhada di sini. Rencangipun Bu Rahma nggih. Nah, alhamdulillah salah satu jamaah putri ibu-ibu ini juga ada seorang dokter Rahma. Ini kawannya Dokter Masyhur. Nah, jadi nanti berarti bapak-bapak punya pembimbing dokter, ibu-ibu nanti juga punya ada teman sejawatnya Dokter Masyhur, nanti Dokter Rahma, Bu Dokter Rahma. Berarti memang takdirnya jenengan itu harus membersama yang 26 Bu. Yang 25 kemarin dokter Rini, berarti kan gitu kan. Satu tahun ada dokternya, tiap tahun ada dokternya gitu ya. Jadi yang tahun 25 kemarin ada dokter Rini, istrinya Pak Sigit Rawuh mboten niki. Oh Rawuh lah itu. Beliau juga kemarin berangkat 25. Lah yang 26 ini memang Allah berkehendak Dokter Rahma ini nanti bersama-sama dengan teman-teman 2026 insya Allah. Itu syarat istitoah. Jadi nanti akan ada pemeriksaan kesehatan yang mana berarti kita harus persiapkan bapak-bapak ibu-ibu, bukan harus ditakuti, tidak dipersiapkan. Kalau memang punya penyakit-penyakit yang sudah minum obat rutin, lah itu perlu diminum obatnya biar itu nanti baik hasilnya, baik diabetes, terus mungkin darah tinggi, asam urat, kolesterol, jantung, yang obat-obatan rutin panjenengan sudah siapkan dari sekarang. Untuk itu juga ditelateni gitu ya, ditelateni sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Tapi yang kedua, yang
paling penting juga adalah doa. Banyak sekali tahun-tahun sebelumnya itu kayak mustahil. Jamaah itu datang ke saya, HbA apa namanya? Cek gula itu, HbA 1C-nya itu tinggi. Iki iso mudhun pora gitu. Kalau secara logika itu kita kok ya angel gitu. Tapi masya Allah, tidak tahu ya, karena memang haji itu panggilan itu tadi. Nek iya mosok ora, nek ora mosok iya. Nah itu tadi. Ternyata iya Pak. Itu hasilnya itu ya langsung HbA 1C-nya itu ya turun, lolos, turun jadi lolos, turun lolos gitu kan. Iki dongone apa lah, nanti dengan tanya yang kayak gitu itu wiridnya apa itu ya, kayak gitu ya. Maksudnya gini Bapak-bapak Ibu-ibu, ini menjadikan panjenengan itu jangan pesimis, jangan putus asa hanya gara-gara aku ketoke ra sehat. Jangan, itulah ketoke panjenengan. Tapi nanti Allah itu kalau sudah punya kehendak, semuanya itu tidak ada yang mustahil. Sing ketoke sehat, bagas waras. Ini saya berarti. Tulisannya metu berangkat 2024. Allah nggak berkehendak, nggak jadi berangkat. Tes kesehatan lolos, alhamdulillah gitu ya. Tidak punya penyakit DM, tidak ada, darah tinggi tidak ada, jantung tidak ada, kolesterol tidak ada, semua labnya bagus. Tapi ternyata kalau Allah memang itu tadi, nek ora mosok iya gitu. Itu saya nggak jadi berangkat tahun 2024. Karena ternyata syarat pembimbing yang harus berangkat itu ada usia minimal gitu ya. Nah, usia saya itu kurang 6 hari. Usianya kurang 6 hari. Bukan saat berangkat loh. Saat berangkat sebetulnya sudah memenuhi. Tapi saat kloter 1, bayangkan, ini aturannya piye lagi. Jadi usia sekian saat kloter 1 berangkat. Padahal amal ibadah itu kloternya kloter 70-an. Allahu Akbar. Ya itu tadi. Itu takdir. Jadi di dalam haji itu tidak ada, ya itu tadi, memang ya kita pasrah, kita tawakal, banyak doa, ikhtiar sebaik-baiknya, doa tawakal gitu Pak. Itu resepnya begitu. Kebijakannya mau ganti seperti ini, seperti yang saya paparkan, tidak ada masalah. Mau kebijakannya seperti apa, tidak ada masalah. Jadi itu tadi kebijakan yang dari pemerintah Indonesia. Kemudian ini di pemerintah Arab Saudi ini juga ada satu kebijakan baru. Jadi Saudi itu Pak Bu, dia itu punya visi besar negara Saudi tahun 2030. 2030 itu obsesinya pemerintah Saudi itu salah satunya untuk urusan haji ini akan memperluas kapasitas daya tampung jamaah haji. Tahun 2025 kapasitas jamaah haji yang dibuka oleh pemerintah Saudi itu berapa Pak Bu? Ada yang berso? Berapa jamaah? 1,6 juta saja tahun 25 kemarin. Jadi 25 itu haji nikmat Bapak-bapak Ibu-ibu. Itu haji nikmat. Karena orangnya itu enggak untel-untelan itu apa bahasa Indonesia nih? Tidak overload. Lawang ini saya dengan Ustadz Gofar itu 2012 itu di Mina itu kita lihat di luar-luar tenda itu banyak saking overloadnya 2012 itu ya, jadi setiap musim haji itu visa yang dikeluarkan katanya 1,5 juta tapi jamaahnya itu bisa 3 juta 4 juta karena banyak sekali haji tanpa visa. Jadi banyak yang pakai visa pekerja, apa namanya itu, visa amil, ada visa turis, ngakune turis mau melancong di sana tapi terus masuk Mekah haji. Itu banyak sekali. Sebelum tahun 25 itu banyak sekali. Sehingga jamaah haji dengan jamaah haji tambahannya itu lebih banyak tambahannya. Nah ini kan yang bikin kacau gitu kan. Bis disediakan untuk 1,5 juta, orangnya jumlahnya banyak sekali. Tendanya itu cuman cukup untuk sekian juta, tapi yang masuk ke situ banyak sekali. Maka pemerintah Saudi wes tahun 25 kemarin itu tanpa ampun, strict sekali. Lah ini saya tadi minta dibawakan contoh ini. Salah satu pengetatannya adalah dengan ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Kartu nusuk
Jadi jamaah haji yang legal saja yang bisa punya kartu nusuk. Ini namanya Pak Budi Murtono lah. Ini kartu nusuknya Pak Budi tadi. Dari Indonesia dikasih gelang, dikasih identitas. Ini dari Indonesia setiap tahun seperti ini. Tahun kemarin pemerintah Saudi membikinkan satu ID card khusus seperti ini. Dan ini kita enak dipalsu ya rada angel gitu ya. Ada hologramnya, ada potongnya, ada transparannya, ada ini ngumpuli uang ini. Luwih gampang masuk duit kita ini. Tapi lebih susah lagi karena ini nyambung ke big datanya Arab Saudi. Jadi kalau ini palsu, jenengan mungkin bisa nyetak kayak gini, tapi saya tidak yakin. Ini bukan berarti tidak bisa dipalsu, tapi mungkin sulit dipalsu gitu ya. Mungkin ada yang bisa bikin, tapi sulit ini, sulit sekali. Kalau di scan, kalau palsu tidak akan keluar nanti namanya. Jadi setiap polisi-polisi di Mekah itu senjatanya cuman ini tok, handphone. Nanti dicek gini, tit. Kalau hijau, oh berarti sah legal gitu ya. Tit kok merah, ilegal, tidak boleh masuk. Nah, jadi kemarin itu, alhamdulillah, Saudi itu sudah berbenah luar biasa dan starting pointnya 2025 kemarin pakai kartu nusuk. 24 sudah pakai ding, tapi belum seketat 25. Kartu inilah yang menjadi akses masuk ke kota Mekah. Bahkan di awal-awal musim haji juga menjadi akses masuk ke Masjidil Haram. Orang haji itu kan harus ke Masjidil Haram nggih Pak Bu nggih. Harus tawaf sa'i di Masjidil Haram. Kalau enggak ke Masjidil Haram enggak haji namanya. Jadi dikuncinya gampang. Orang haji itu harus ke Mekah 1. 2 dia harus ke Masjidil Haram. 3 harus ke Armusna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Tempat haji itu 3 itu saja Pak Bu. Jenengan harus masuk kota Mekah, masuk Masjidil Haram, masuk ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kalau meninggalkan salah satu tempat ini tidak haji. Nah, makanya pemerintah Saudi kemarin border yang pertama itu kota Mekah dikunci, dijaga oleh polisi-polisi. Tahun 24 itu masih bisa lewat bukit, lewat gunung. Ada teman saya, jangan ditiru tapi nggih Pak Bu, enggak saya sebutkan namanya, enggak digoleki. 24 itu haji pakai itu naik gunung, delik gitu, brobos ini terus masuk Mekah. Asal udah masuk Mekah kan dia bisa haji kan gitu kan. 24 masih bisa. 25 ternyata jalur-jalur tikus itu juga sudah dikunci sama pemerintah Saudi. Panjenengan kemarin mersani berita ada sampai di gurun ditinggal meninggal karena dioyak polisi wedi, oh dijogo wedi gitu kan, ditinggal sama sopir taksine sing disewa. Jadi dia itu kan biasanya orang ke sana ilegal itu kan ke Jeddah dulu atau ke kota-kota di pinggiran Mekah. Nanti kalau mau musim haji, mau masuk 8 Dzulhijjah itu dia harus berusaha masuk ke Mekah dengan segala cara. Ada yang nyewa taksi ilegal apa dan sebagainya lah. 25 kemarin ada yang nyewa taksi mau masuk ke Mekah, ternyata ketat, tidak bisa, tidak ada celah. Akhirnya kan lari ini, sopirnya takut. Nah ini jalan kaki sampai meninggal lah. Ya itu menjadi hikmahnya, menjadi satu hal yang positif gitu ya untuk jamaah haji. Jadi situasinya tidak crowded. Ini menjadi satu akses gitu ya. Lah kalau hilang gimana kartunya? Hilang gimana? Tidak ada masalah Bapak-bapak Ibu-ibu. Panjenengan nanti bisa menginstal aplikasi kartunya ini namanya Nusuk. Nanti kita pandu sepanjang manasik nanti kan masih banyak waktu gitu ya. Nanti di handphone itu bisa kita download, baik yang handphonenya Android maupun iPhone itu ada. Nanti cari saja aplikasi Nusuk. NUSUK gitu ya. Nanti di situ itu data jamaah haji kalau kita legal itu sudah keluar di situ. Jadi masukkan nomor paspor. Nanti kalau memang legal itu akan keluar visanya, nomornya berapa, syarikahnya apa, grup nomor berapa itu ada di aplikasi Nusuk. Nah itu sebagai pengganti kartu. Kalau misalnya kartunya ketelisut, nah itu nanti pakai aplikasi Nusuk, pakai HP. Nah yang tidak familiar dengan HP pripun, nanti insya Allah makanya perlu dibantu dengan rombongan yang lainnya.
kan nanti ada karunya. Mboten usah khawatir, kok angel ya saiki haji, ndak. Itu cuman soal kebijakan saja. Tapi dengan persiapan yang baik, ikhtiar yang memadai, mudah-mudahan itu menjadi hal yang mudah. Kalau mboten nate ngagem HP misalnya, tasih ngagem HP. Oh masih, alhamdulillah. Jadi ada yang tidak pakai HP sama sekali. Sinten? Bapak Ibu wonten? Mboten ngasuh HP? Ndak apa-apa. Nanti ada temennya di sebelahnya kiri kanan. Berangkat sama keluarga? Oh sama anak? Oh insya Allah, bismillah, insya Allah mudah. Nanti dipandu anaknya. Aplikasi nusuk ini juga dipakai untuk daftar masuk raudhah. Jadi masuk raudhah itu nanti difasilitasi oleh kloter itu 1 kali saja. Kalau panjenengan mau masuk lagi, maka harus daftar di aplikasi nusuk. Tapi itu menjadikan lebih tertib. Kalau dulu Pak Bu masuk raudhah itu sing iso mlebu sing napa Pak? Mohon maaf yang sudah pernah umroh, mohon angkat tangan, ada berapa persen ini kira-kira yang sudah pernah tindak umroh? Oh ya, alhamdulillah, ini meringankan pembimbing gitulah. Maksudnya sudah punya orientasi di sana kan itu kan. Kalau dulu, zaman dulu masuk raudhah itu suk-sukan sik-sikan. Loh, bahasa Indonesianya napa niku Pak? Suk-sukan sik-sikan. Berdesakan dulu-duluan. Nah, sik-sikan. Pokoknya orang yang masih muda-muda gini, wah masuk raudhah itu bisa sehari mungkin berkali-kali. Yang penting sik-sikan karo suk-sukan. Kalau menang sik-sikan kali suk-sukan itu masuk raudhah. Oh saya berkali-kali gitu. Misalnya bus gitu. Nggak ada scan-scanan. Nah sekarang nggak bisa. Masuk raudhah, daftar dulu, baik didaftarkan oleh kloter maupun nanti didaftarkan rombongan bareng-bareng, janjian ayo kapan, bar subuh apa bar isya. Nah itu nanti bisa bareng-bareng, satu kamar atau mungkin satu regu, atau mungkin pengen sendiri, saya pengen sendiri menikmati khusyuk, ya enggak apa-apa. Nah itu punya kesempatan akses 1 kali daftar pakai aplikasi nusuk. Bisa berkali-kali, tapi kalau sudah di sana nanti jadi ada fast track itu daftar masuk, karena itu nanti akan di-scan ketika masuk. Nah itu, jadi hal-hal yang semacam ini menjadi satu kebijakan baru dari pemerintah Saudi dalam rangka mengelola, karena targetnya itu memang melayani tamu Allah dengan sebaik-baiknya, biar tidak sik-sikan dan suk-sukan itu tadi. Nah kan kasihan yang tidak sik-sikan dan suk-sukan, kan kasihan, tidak punya kesempatan untuk beribadah. Makanya diatur biar tertib, biar rapi, pakai jadwal, pakai schedule, pakai aplikasi, dikelompok-kelompokkan, itu dalam rangka biar semuanya itu bisa menikmati tempat-tempat ibadah secara nyaman. Itu sebetulnya misinya seperti itu. Kalau misinya seperti itu mungkin di lapangan, karena kemarin pelaksanaan pertama masih ada kekacauan di sana sini, tapi alhamdulillah ala kulli hal KBIH Amal Syuhada itu tidak terpisah nggih Bu nggih. Ada 2 orang terpisah. Itu Bu sinten kemarin tuh? Bu Tia sama Pak Henry. 2 orang itu qadarullah dulu mendaftar hajinya itu dari Kebumen, Kemenak Kebumen, tapi sudah pindah di sini, sudah tinggal di sini lama gitu ya. Qadarullah itu terpisah 2 orang itu karena beda syarikah. Tapi alhamdulillah hotelnya masih jejer. Nah, jadi tidak ada masalah ketika umroh, ketika piknik, tur dan sebagainya, karena dekat sekali itu jadi tidak masalah. Teman saya ada pembimbing dari Magelang itu jamaahnya terpisah 5 hotel Bu. Neng sing nang kono, neng sing dan hotelnya jauh, nah, kan gitu kan. Jadi ya sudah, bisanya dititipkan dari Magelang itu, dititipkan Ustadz Miftah karena beliau muridnya Ustadz Miftah gitu ya. Titipkan Ustadz Miftah 2 orang, titipkan Tapi kemarin itu sudah ketahuan kenapa sebabnya kok bisa terpisah-pisah, dan insya Allah mudah-mudahan sudah dimitigasi oleh kementerian yang baru. Saya lihat kementerian yang baru dulu namanya BP Haji ya. Saya beberapa kali ikut forum dengan BP Haji itu,
saya lihat canggih. Jadi sudah tahu problem masalahnya itu dengan akurat gitu ya. Oh ini masalahnya ini. Jadi besok solusinya begini. Saya melihatnya begitu ya perencananya. Ya mudah-mudahan di lapangan nanti juga bisa baik seperti itu. Kira-kira mungkin gambarannya untuk tata kelola pengelolaan ibadah haji yang terbaru, terkini seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Nanti di sana akan dihandle oleh di Saudi itu namanya syarikah tadi ya. Syarikah itu adalah satu perusahaan gitu ya. Kalau dulu kan yang mengelola jamaah haji itu yayasan gitulah, yayasan amal soleh kayak amal syuhada gini ini kan. Tapi di sana di Saudi sekarang harus oleh perusahaan namanya syarikah itu. Biar profesional. Kalau tidak profesional kan biar bisa dimonitor kan gitu kan. Nah, jadi besok sejak kemarin dikelola oleh syarikah dengan aplikasi nusuk. Yang terakhir ini Pak Bu, ini agak krusial. Ini soal dam. Sebetulnya Saudi itu sudah mengeluarkan maklumat. Jadi ini sebetulnya di laptop saya sudah ada ya, Taklimatul Hajj apa dan sebagainya. Salah satu bentuk kebijakan Saudi yang ditekankan itu adalah dam atau penyembelihan hewan. Jadi haji itu panjenengan nanti kalau haji dari Indonesia itu memang dipilih haji tamatuk. Apa itu haji tamatuk? Besok akan diterangkan gitu ya. Bukan tangi mangan ngantuk. Tangi mangan ngantuk, bukan. Tapi itu ada. Lah, haji tamatuk itu salah satu konsekuensinya harus menyembelih hadyu, dam sebagai dendanya gitu ya, haji tamatuk. Menyembelih 1 ekor kambing. Lah, penyembelihan 1 ekor kambing itu memang biasanya dikelola mandiri oleh rombongan jamaah. Seperti kita ya kemarin dikolektifkan oleh amal syuhada gitu ya. Lebih mudah kan itu kan. Lah, qadarullah sebetulnya kemarin itu Saudi itu sudah membuat aturan dam ini dikelola harus lewat Saudi gitu kan. Saudi sudah membentuk namanya Adhohi, lembaga yang mengurusi itu dam. Nah, cuman problemnya kemarin itu memang harganya masih relatif tinggi. Jadi dam kalau ikut Adhohi itu sekitar 750 real, paling murah 720 real. Niku kalau dikalikan 4.500 kinten-kinten pinten niku Pak Bu? 720 real atau 750 real kali 4.500. Ketemunya pinten niku Pak Bu? Nggih Pak. 750 kali 4.500. Oh, 3.375.000. Ya sebetulnya masih harga kambing di sini kalau korban ya 3 jutaan gitu ya. Sapi juga gitu. Lah, tapi karena Indonesia itu kreatif, termasuk kita ini orang kreatif Pak Bu. Mosok wedhus sok kudu rego sakmono, golek sing murah kan gitu kan. Nah, kemarin kita beli kambing korban itu 500 real. Itu sudah dapat memenuhi syarat gitu kan. 500 real itu berapa nih Bu? 2.250.000 lah. Selisihnya kan 1 jutaan gitu ya. Itu tahun kemarin masih bisa. Kita tidak tahu Bapak-bapak Ibu-ibu, tahun besok ini sudah semakin ketat napa mboten. Kalau memang sudah semakin ketat seperti kartu nusuk ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya nanti berarti ikut program Adhohi. Nah, ini persiapan juga. Oh, haji ki larang ya. Iya, haji itu ibadah jiwa, raga, harta. Oh, ini luar biasa. Makanya pahalanya itu besar sekali. Kalau puasa itu kan jiwa tanpa harta. Ya toh Pak Bu? Puasa kan jenengan enggak perlu biaya. Kalau zakat itu harta tanpa perlu tenaga. Sholat tenaga tanpa perlu harta. Tapi haji jiwa, raga, harta harus ada. Aduh, ini makanya pahalanya luar biasa istimewa karena ya memang itu tadi melibatkan jiwa, raga, harta. Seolah-olah seperti pahala jihad kan itu. Yo jiwa, yo raga, yo harta. Makanya luar biasa. Wah, berarti oke. Enggak apa-apa. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Wah, sekarang kok ketoke awang-awang niki, nggo pelunasan gue iki.
Jangan ditumpukan kepada pikiran kita, pasrahkan pada Allah. Tiap tahun itu pasti ada kasus seperti itu. Kaya-kaya kok ora ono. Tapi itu tadi, nek iya mosok ora, ternyata iya, ngerti-ngerti ono kan gitu kan. Itu banyak sekali dan itu fakta. Nah, itu soal adhohi, itu damnya seperti itu. Yang terakhir kebijakan Saudi. Ada dua sebetulnya pilihannya, boleh dam menyembelih korban di sana pakai adhohi, atau pilihan kedua menyembelih korbannya di sini. Tapi menurut jumhur, nah, alhamdulillah mungkin asatidah amal syuhada juga masih memegangi pendapat yang kuat, yang mutawatir ini, namanya dam itu penyembelihannya harus di sana gitu kan. Nah, ini sementara ini memang asatidah dan mungkin para alim di sini memang masih memegangi yang rojeh, yang kuat itu penyembelihan dam di sana, bukan di sini. Lah kalau di sini kan jenengan tinggal korban di sini kan itu kan. Tapi beda, kalau dam itu memang pendapat yang kuat, meskipun ada ijtihad baru itu tadi ya. Tapi pendapat yang kuat namanya dam sembelihan terkait nusuknya haji itu harus disembelih di tanah suci. Makanya kita di amal syuhada ini masih memegangi itu, meskipun nanti panjenengan mungkin juga akan lihat jamaah lain, wes aku boleh neng Indonesia lewat Basnas atau lewat apa gitu, monggo, itu maksudnya biar yang lain. Tapi karena kita ini mencoba beramal berlandaskan ilmu gitu ya, sementara ini ilmu yang kita pegangi yang berpendapat bahwasanya dam itu harus dilakukan di tanah suci. Makanya ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita berusaha, kita tawakal kepada Allah, mudah-mudahan nanti diberikan kemampuan, kemudahan ya damnya di tanah suci. Maka nih Bapak-bapak Ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau tambahan dari para asatidah, Ustadz Miftah mungkin barangkali, atau Ustadz yang lain. Pagi ini kita baru orientasi nggih Pak Bu nggih. Orientasi tentang KBIH tadi dari Ustadz Suharno, ini orientasi tentang perjalanan haji dari saya. Insya Allah pekan depan sudah mulai manasik, bukunya dibagi, panjenengan sudah bisa mulai membaca doa-doa, kemudian dijelaskan dengan pelan-pelan, dengan detail, dengan rinci oleh para pembimbing yang ada di sini insya Allah, yang mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi bekal terbaik panjenengan untuk berangkat ke tanah suci. Di satu sisi yang lain jenengan nanti juga akan bersama-sama berkelompok gitu ya. Berangkatnya juga akan diberangkatkan bersama kelompok KBIH. Jadi kalau manasik malah mungkin akan banyak sumbernya. KUA mungkin nanti menjelang berangkat akan menyelenggarakan. Kalau dulu malah Pemkot Solo menyelenggarakan, Kemenak Solo kok Pemkot. Kemenak Solo menyelenggarakan manasik di Bin Zayed berapa kali gitu ya. Nanti mungkin IPHI menyelenggarakan. Tidak ada masalah. Itu soal ilmu sebanyak-banyaknya digali, diserap gitu ya. Tapi berangkatnya tetap akan dikelompokkan sesuai KBIH. Nah, itu yang jadi tantangannya. Makanya salah satu benefit dari mengikuti KBIH tidak sekedar ilmu jelas insya Allah akan jenengan akan ngaji haji itu sampai 20-an kali ya, mudah-mudahan itu menjadi bekal yang baik. Di satu sisi yang lain nanti pengelompokan ketika berangkat ke tanah suci itu akan dilakukan berdasarkan KBIH. Jadi ketika jenengan hari ini sudah duduk di samping kiri kanannya itu adalah saudara jenengan yang nanti akan bersama-sama berangkat ke tanah suci insya Allah. Ustaz Miftah, maksud Ustaz? Oh nggih. Baik, Bapak Ibu, mekaten ingkang saged kawula aturaken, banyak kata klentu, kata banyak kesalahan, banyak khilafan, mohon dimaafkan. Saya mendoakan semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu menjadi tamu-tamu Allah yang diberikan kemudahan berangkat, dimampukan berangkat selamat pulang hingga kembali ke tanah air nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.